Sekali gebrak, Presiden Jokowi, Nabo, Soeharto dan SBY. Penulis, Nina Nur. Ketika masih masa-masa Pilpres 2019 dulu, marak di Indonesia narasi-narasi rindu Orde Baru di medsos khususnya. Sekarang sih kadang masih ada, seakan pada era Soeharto itu bangsa ini hidup makmur banget. Segala kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier dipenuhi oleh pemerintah. Setiap rakyat bisa makan makanan enak setiap hari, padahal makan satu telur pun waktu itu sudah cukup mewah untuk sebagian rakyat. Salah ngomong dikit bisa masuk bui. Seminimal mungkin dihindari bergesekan dengan keluarga presiden. Kalau bisa tidak sama sekali, jauh sekali bedanya dengan zaman sekarang, ketika orang kadrun tidak merasa bebas mengkritik presiden dan keluarganya. Walaupun itu fitnah, seperti menyebut Jokowi PKI, ketika demo pun pada nggak takutkan bawa poster atau spanduk mau turunkan presiden. Zaman Orde Baru berani begitu, sedangkan SBY, karena pernah jadi presiden selama 2 periode, tidak kapok-kapok juga memainkan strategi bermain korban, belagak jadi korban. Sementara para kader partainya kerap menyerang Presiden Jokowi di media sosial. Saat AHY merasa sedang dikudeta, malah merengek ke Presiden Jokowi, semuanya belagak lupa kalau era SBY itu terkenal dengan proyek epik Hambalang yang dikorupsi dan mangkrak. Padahal katanya, katakan tidak pada korupsi. Oh iya, masih ada beberapa kasus korupsi lain. EKTP, Asabri, Jiwasraya, sama Bank Senturi kan? Hanya orang-orang bodoh yang masih memuja-muja Orde Baru dan era SBY. Tapi kritik di era Jokowi, cukup tanya satu saja sebenarnya sudah cukup. Yakni harga bensin di pelosok Kalimantan dan Papua. Ya susah, kalau di dalam hatinya sudah tertanam kebencian, entah buat kepentingan apa dan siapa. Makanya, dengan senang hati saya sampaikan sebuah momen ketika Presiden Jokowi bisa nabok Soeharto dan SBY dengan sekali gebrak. Hanya Jokowi yang bisa begini. Hal itu terjadi ketika Presiden Jokowi meresmikan sistem penyediaan air minum, SPAM, di Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Apa pasalnya kok bisa nabok kedua mantan presiden itu? Karena proyek SPAM ini sudah direncanakan sejak tahun 1973, sejak zaman Soeharto. Direncanakan, jadi impian, tapi tidak pernah ada agenda. Proyek air minum ini, kebutuhan primer rakyat, sumber air di Umbulan ini bahkan sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, ditemukan pada tahun 1916. Letaknya sekitar 17 km dari kota Pasuruan, kesegaran airnya sudah sangat terkenal. Soekarwo, ketika masih baru sebagai Gubernur Jawa Timur pernah menyebut air Umbulan memiliki kualitas nomor 1 di dunia. Memang jadi tantangan besar untuk memproses dan mengalirkan udara ke berbagai daerah. Yakni dari biaya yang besar, masa sih di era Soeharto nggak ada duitnya? Di zaman SBY, proyek SPAM ini sempat dirancang kembali pada 2010 dan dilakukan proses prakualifikasi pada 2011. Tapi kemudian mangkrak, kok mangkrak jadi hobi sih? Dan akhirnya kelar di era Jokowi, mantap Pak D. Proyek SPAM Umbulan menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dan masuk dalam proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Dilansir cnbcindonesia.com, proyek ini menghabiskan biaya hingga 2,05 triliun rupiah, digarap oleh PT Meda Adia Tirta Umbulan, yang merupakan konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor. Skema yang digunakan dalam proyek ini adalah Build Operate Transfer atau BOT dengan masa konsesi selama 25 tahun. Termasuk pekerjaan desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, pembiayaan sarana pengelolaan dan jaringan transmisi. Proyek SPAM Umbulan bertujuan mengalirkan air dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter air per detik dengan jaringan sistem transmisi mata air Umbulan ke 5 perusahaan daerah air minum PDAM di Provinsi Jawa Timur, yaitu PDAM Surabaya, PDAM Kabupaten Pasuruan, PDAM Kota Pasuruan,
PDAM Kota Sidoarjo, dan PDAM Kota Gresik. Jadi Spam unggulan akan mengoperasikan jaringan pipa transmisi sepanjang 92,3 km melewati 16 titik pasokan. Ini dapat memanfaatkan masyarakat utama. Masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Surabaya, begitu ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi ketika meresmikan Spam unggulan juga mengingatkan berbagai pihak yang terkait agar bisa mengatur manajemen operasional dengan baik, agar proyek besar ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan tak sia-sia. Jangan sampai proyek besar jadi, pipa utama selesai, tapi untuk masuk ke rumah tangga terkendala karena siapa yang bertanggung jawab tidak jelas. Ada waduk gede banget, irigasi primer sudah disiapkan, tapi untuk yang sekunder dan tersier tidak ada. Terus airnya sampai ke sawah lewat mana? Saya ke lapangan melihat, pesan Presiden Jokowi. Tuh, proyeknya yang jadi impian lebih dari 45 tahun lalu dan sempat mangkrak di zaman SBY. Diakhiri oleh Presiden Jokowi, diresmikan pada hari Senin kemarin, tanggal 22 Maret tahun 2021, beberapa hari sesudah SBY puisi-puisi curhatnya di medsos. Sesudah selesai permainan kata-kata akan diawasi operasionalnya agar bermanfaat maksimal bagi masyarakat. Terima kasih. Pak Jokowi, menanggapi berita ini, bagaimana menurut Anda? Sampaikan opini Anda di kolom komentar. Jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini serta nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.